Siapa yang tak senang? Kalau sempatlah ada anak gadisku, oh, ku kasih sama kalian. Tapi anakku laki-laki pula. Senang hati kita berhadapan sama anak-anak penghafal Quran ini. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang hafal Quran berwudu. Anak-anak hafal Quran ini wudunya tak putus. Kenapa begitu? La yamassuhu illal mutahharun. Yang keenam, penghafal Al-Quran orangnya bersih. Lebih lama wuduk mereka bertahan daripada kita. Dan kalau wuduknya batal, dia berwuduk lagi. Karena mustahil dia megang Quran tidak berwuduk. Coba tengok, tangannya bersih, ubahnya bersih. Mana ada anak penghafal Quran kukunya panjang? Ada? Tak ada. Bersih. Ini kadang kita tengok-tengok ibu-ibu tuh kukunya panjang. Saya kalau udah nengok ibu-ibu kukunya panjang, macam mana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dimasakkannya pula bakwan. Enak ya. Apa resepnya? Pas pula ibu tuh kidal busuk. Membayangkannya mau muntah. Jadi ibu-ibu, anak ibu yang udah hafal Quran ini bersih kukunya, bersih anggota badannya, karena wuduknya tak berhenti. Asal batal wuduknya, berwuduk dia lagi. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain. Makanya anak-anak hafal Quran ini tangannya bersih, mukanya bersih, kepala bersih, telinganya bersih. Satu hari berapa kali dia gosok? Ini kadang banyak. Coba tengok anak-anak di luar sana, ganteng tapi sarang laba-laba di telinga. Tak capek ibu menyuruh dia mandi, tak susah ibu menyuruh dia, nak kalau mau tidur cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, makan obat cacing. Kenapa? Karena mereka dilatih bersih. Ini di tangan ini banyak kuman, bakteri, zat asam segala macam, tapi mereka bersih. Kenapa? Berwudu, selalu menjaga wudu. Itu zahirnya. Batinnya lebih bersih lagi. Kenapa? Karena dalam hati dan kepalanya adalah Al-Quran. Di mana letak Quran itu? Dua. Di hatinya. Dari hati naik ke kepalanya, dari kepalanya turun ke matanya, dari kepalanya turun ke telinganya, dari kepalanya turun ke mulutnya, dari kepalanya turun ke tangannya, dari kepalanya turun ke kakinya. Akhirnya perintah hatinya connect dengan kepalanya, ucapannya Al-Quran, hayunan tangannya Al-Quran, langkah kakinya Al-Quran. Itulah yang dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau sekarang dia agak salah-salah sedikit, maklum aja, Quran itu baru di ujung lidahnya. Apa kau nih? Sekolah hafal Quran, tapi cakap kau masih kasar. Quran itu masih di tepi bibirnya. Nanti lama-lama masuk ke hatinya, naik ke otaknya, turun ke matanya, tunduk pandangannya. Anak-anak gadis, kalian kalau mau cari suami, carilah yang penghafal Quran. Tunduk dia, tak gatal dia. Karena dia sehari mengulang 2 juz. Penghafal Al-Quran minimal mengulang sehari 2 juz. 1 bulan 15 kali 2 30. Maka 1 bulan dia khatam 2 kali. Kalau tak diulangnya 2 juz, hilang hafalannya. Kapan waktu dia mengulang 2 juz? Berarti 1 juz 1 jam, 1 hari 2 jam. Sambil nyetir dia. Suami-suami penghafal Quran, anak-anak ini nanti sambil nyetir. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin. Print. Razia polisi. Mana STNK Pak? Wal Qur'anil. Oh, lewat Pak, lewat. Kebetulan jamaah dia. Kalau tak kenal ditilangnya juga. Mulutnya bersih, hatinya bersih, penghafal Quran. Saya berdoa selalu doa saya hampir tak tinggal di setiap majelis. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Kita lanjutkan yang keberapa? Hah? 5 aja dari tadi nih. 7 sekarang. Yang ketujuh adalah bahwa bacaan Al-Quran itu tidak hilang. Tak hilang. Ada orang naik motor, naik sepeda motor, naik Honda, Kawasaki, Yamaha, ya sama ikut juga. Jatuh. Ketika jatuh kena penyakit lupa, hilang memorinya semuanya. Apa nama penyakitnya? Amnesia. Lupa nama. Datang bininya, kau siapa? Siapa? Pas anak gadis datang, ingat dia. Lupa anak, lupa rumah, lupa orang tua, lupa ayah, lupa emak. Semua hilang dari kepalanya. Tapi ada satu file yang tak hilang. Apa dia? Al-Quran. True story, kisah nyata tentang beberapa orang amnesia. Ada satu yang tak hilang. Siapa yang menjamin? Allah. Mana ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Quran ini dan kami memeliharanya. Sebagaimana kami menurunkannya, begitu juga kami menjaga memeliharanya. Maka yang lain takkan hilang. Kisah nyata diceritakan oleh Syekh Hasan. Ada orang mau operasi. Orang kalau disuntik itu kan hilang memorinya semua. Adik-adik kalau disuntik nanti na'udzubillah mau operasi, pas disuntik lama-lama melep, tinggal 5 watt hilang. Tapi ternyata dia minta, dia takut mati dalam keadaan tak menyebut Al-Quran. Pak dokter, suntik saya nanti pas saya baca Quran. Ya. Begitu dia mulai baca Quran, disuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mulai bekerja ini. Ternyata apa yang terjadi? Mata tak berfungsi, telinga tak berfungsi, semuanya stop, tak sadarkan diri. Tapi ayat Al-Quran tetap berjalan, tak masuk bius ke dalam ayat Al-Quran. Siapa yang menjamin waktu kita operasi itu tiba-tiba mati? Matinya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa bisa menjamin? Disuntik tak sadar, dibangunkan tak sadar, rupanya mati. Apa ucapan terakhirnya? Tapi orang yang hafal Quran 99,9% matinya husnul khatimah. Disuntik bius pun kesadarannya hilang sekalipun. Sedangkan disuntik yang dipaksa saja tak hilang Qurannya. Apalagi kalau dia koma, apalagi kalau dia di ruang ICU. Maka menjaga supaya tetap hati tak digoda hantu setan, tak lupa, tak lalai. Caranya adalah memasukkan Al-Quran ke kepala anak-anak kita. Oleh sebab itu anak-anakku, terus kalian hafal Quran. Yang sudah hafal beberapa surat, tambah terus. Cita-citanya 30 juz masuk ke dalam kepala. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang penting tercapai. Bukan untuk kalian, bukan untuk diri kalian, tapi untuk kami semua. Orang tua kalian mendapat pahala. Bayangkan ibu, meninggal ibu, Ustaz ini tak enak, giliran mati ibu aja. Oke, begitu kita ganti, meninggal bapak. Nah, kan ketawa ibu itu kan.
Bayangkan Bu, Pak, mati kita, orang baca Yasin paling lama cuma 7 malam. Itu pun sekarang sudah dipres lagi jadi 3 malam. Itu pun dipres lagi, tak lagi baca Yasin, baca Qul Huwallah aja. Tapi kalau kita punya anak penghafal Quran, 1 hari 2 juz mengalir ke makam kita. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Ini makam kita, ini makam tetangga kita. Kita, anak kita hafal Quran, anak tetangga kita sabu, narkoba. Kita terus tiap hari dapat 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dia jus melon, jus mangga, jus kuini. Beruntung betuah ibu-ibu yang sudah masuk anaknya menghafal Quran. Sampai kapan berhenti itu? Amal jariah tak putus sampai hari kiamat. Makanya wakafkan anak ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini adik-adikku nih di sini boarding. Tinggal di sini. Nah, ibu kalau anaknya udah tinggal di sini, biarkan mereka mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, melepas mereka, kasih mereka semangat. Nah, ku lepas kau di amanah ini supaya kau jadi orang. Gitu. Jangan lepas dia dengan menangis. Ini kesalahan ibu-ibu. Melepas anak, nanti malam kau makan apa? Jangan begitu. Ustadz enak ngomong gitu. Ustadz kan tak melahirkan anak. Kan kami yang mengandung 9 bulan 10 hari. Tahu saya itu. Tapi kalau mau menangis jangan di muka dia. Pas mau meninggalkan dia itu kuatkan dia. Kuat kau ya nak? Kuat. Aku ingin kau jadi orang. Kau jadi dokter spesialis macam Ustadz yang bilang kemarin. Nih. Kalau mau nangis, udah agak-agak sampai ke sunggal, udah keluar, udah agak-agak jauh, carilah agak-agak tempat sempit, menangis dah situ. Jangan depan dia menangis, di dekat dia tuh bangkitkan semangat. Bapak juga begitu, jangan bapak buat ibu tuh down. Mama, anak kita di pesantren, gimana kalau kita mati nanti? Gitu, bangkitkan semangat. Ada jamaah kita, waktu ditinggalkannya anaknya di pesantren, Ustadz, waktu saya balik ke rumah, bini saya menangis, bengkak biji matanya sebesar telur ayam. Nangis bini saya, Pak Ustadz. Gimana anak kita bang? Di rumah kasurnya tebal, di sana tipis. Bulan pertama aku tengok tipis, bulan kedua bedaki, bulan ketiga hilang. Nangis. Di rumah makanannya ayam goreng, sup buntut, enak-enak. Di sana jangankan sup buntut, buntut sapi pun tak ada. Nangis ibu. Tapi bapak ini hebat, dikasihnya semangat bininya. Mama, lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita LGBT bencong. Akhirnya Pak Ustadz, setelah saya nasihati istri saya, berhenti dia menangis Pak Ustadz. Berhenti dia, tak nangis lagi. Terus saya pula menangis Pak Ustadz. Jadi jangan kalian sangka bapak-bapak yang gagah perkasa ini mereka tegar, mereka ini sayang juga sama kalian. Jangan kalian sangka ditinggalkan di pesantren ini kalian dibuang. Nanti pas sedang sedih di pojok masjid ngapal Quran, sampai hati lemak meninggalkan. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Yang kalian mikir begitu. Kalian diserahkan ke pesantren ini justru karena sayang mereka. Kawanku di rumah tidur enak, kamar pribadi, pakai AC, dikasih gadget, main HP, naik motor. Aku ditinggalkan di sini. Justru karena sayangnya lah maka dibuatnya kalian di sini. Berapa banyak yang di sana tuh error otaknya, asik main game. Meledak bengkak biji mata. Oleh sebab itu jangan pernah kalian merasa diasingkan, dibuang, dijauhkan. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak.
Sayang anak bukan dikasih gadget, dikasih uang, dikasih HP, dikasih motor, dikasih mobil. Bukan. Itu justru memberikan racun. Sayang anak, masukkan ke pondok tahfiz. Sayang anak, jadikan dia penghafal Quran. Sayang anak, tamat nanti dia kelas 6 di sini, kirim dia ke Al-Azhar Kairo, kirim dia ke Ummul Qura Makkah, kirim dia ke Maroko Darul Hadis, kirim dia ke Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Pulang dia nanti ke Medan Sumatera Utara. Mereka yang akan menjadi tonggak dakwah menyelamatkan dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari merusak akidah. Kami ini akan mati, tapi pahala akan tetap mengalir karena bacaan Quran mereka, insyaallah. Amin.